Oke, pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa mustahil dalam suatu perekonomian yang berisi seluruhnya adalah pihak-pihak swasta, keuntungan atau laba agregat itu positif, yang dihasilkan selalu nol. Tetapi sebenarnya itu dimungkinkan berubah, tidak nol, tetapi nantinya secara agregat arus kas, penerimaan dan pengeluaran itu tetaplah nol. Jadi secara keuntungan bisa tidak nol, tetapi secara nantinya arus kas itu tetaplah nol. Jadi di sini ada contoh, A membayar pekerja B sebesar 100, jadi di sini ada biaya A 100, terus pekerja B mendapat 100. Terus transaksi nomor 2, B membeli produk A sebesar 50, sehingga sini ada biaya B 50, pendapatan A 50. Terus ketiga, B membeli produk C sebesar 50, jadi pendapatan C ada 50, sementara biaya B itu meningkat menjadi 100. Terus kemudian yang keempat itu C membeli produk A sebesar 50. Jadi muncul beban di sini 50, sementara A pendapatannya menjadi 100. Terus A membayar bank, yaitu bank D, katakan membayar bunga sebesar 20, sehingga biaya di A meningkat menjadi 120, sementara di sini muncul pendapatan D sebesar 20. Kemudian D membeli produk A sebesar 20, sehingga di sini muncul biaya 20, sementara pendapatan A itu menjadi 120. Nah, kemudian kita lihat transaksi yang ketujuh. A membeli mesin sebesar 70. Nah, ini menjadi pendapatan E. Dia membelinya dari E, menjadi pendapatan E sebesar 70. Nah, di sini A secara akuntansi yang diakui secara umum, A tidak mencatatnya sebagai biaya. Jadi, ketika transaksi itu membeli mesin, itu termasuk ke dalam pengelompokan biaya untuk belanja modal. Jadi belanja modal itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset yang berhubungan dengan produksi suatu perusahaan. Jadi misalnya membeli mesin. Nah, itu masuk ke dalam biaya belanja modal sebesar 70. Nah, biaya-biaya yang tadi, membayar pekerja, membayar pekerja, membayar bunga, biaya membeli produk, itu masuk ke dalam biaya operasi. Selama hal itu berhubungan dengan operasi perusahaan, operasi sehari-hari yang dilakukan perusahaan. Nah, ketika membeli aset untuk tujuan produksi misalnya, itu masuk ke dalam belanja modal. Tetapi bagi pihak penjual diakui tetap sebagai pendapatan. Di sini muncul pendapatan 70. Nah, jadi jika diagregatkan akan menjadi sebagai berikut: 120, 100, 50, 20, 70. Jadi total pendapatan adalah sebesar 360. Sementara biaya totalnya menjadi sebesar 290. Jadi arus kas operasi itu plus 70, surplus 70. Arus kas operasi ini adalah keuntungan. Walaupun secara akuntansi nanti tidak sesederhana itu, tapi bisa dikatakan di sini arus kas operasi ini adalah keuntungan atau laba, sehingga di sini tidak lagi nol seperti yang contoh sebelumnya, ini menjadi 70. Tetapi di sini muncul belanja modal, pengeluaran sebesar 70. Ini disebut dengan arus kas investasi atau belanja modal, sehingga total arus kas ini di sini surplus
70, tapi di sini ada pengeluaran lagi 70, sehingga ini menjadi tetap 0. Jadi kesimpulannya, bisa positif arus kas operasi atau keuntungan agregat bisa positif, tetapi secara agregat arus kas tetaplah 0 untuk ekonomi yang hanya ada satu sektor, yaitu sektor swasta saja.